Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Ferry Al-Haq, mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan judul materi Psikologi dan Filsafat Anak dalam Pendidikan Islam. Adapun topik pembahasannya yaitu mengenai konsep fitrah dalam pertumbuhan anak. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang potensi dasar anak, bagaimana fitrah berkembang, serta bagaimana pendidik dan orang tua dapat menumbuhkan fitrah tersebut secara optimal. Video ini disusun berdasarkan berbagai literatur, termasuk karya Yasin Muhammad yang berjudul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, dan referensi pendidikan Islam kontemporer. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu pengertian fitrah menurut Islam. Dalam Islam, fitrah adalah kondisi dasar manusia sejak dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah dapat difahami sebagai yang pertama, kesucian jiwa. Yang kedua, kesiapan menerima kebenaran. Yang ketiga, potensi bawaan untuk mengenal Allah. Kemudian yang keempat, kemampuan moral yang sudah ditanamkan sejak lahir. Menurut Yasin Muhammad dalam bukunya, fitrah adalah the pure human nature that inclines toward truth, goodness, and the creator, yang artinya sejak lahir anak sudah memiliki kecenderungan menyukai kebaikan, tetapi arah perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian kedua, fitrah dalam perspektif psikologi perkembangan anak. Dari sudut pandang psikologi Islam, fitrah menjadi fondasi utama perkembangan anak. Setiap anak membawa potensi yang harus dirangsang. Ada 5 aspek fitrah. Yang pertama, fitrah spiritual, yaitu kecenderungan mengenal Allah, tertarik pada ibadah, kagum pada alam. Kemudian fitrah moral, kemampuan membedakan baik buruk secara alami. Kemudian ada fitrah akal, kemampuan berpikir, bertanya, dan menganalisis. Kemudian fitrah sosial, kemampuan untuk berinteraksi, mencintai, dan berempati. Kemudian fitrah jasmani, potensi fisik yang juga harus dipelihara. Psikologi Barat menyebut hal ini sebagai nature, tetapi Islam menambah dimensi spiritual sehingga perkembangan anak tidak hanya aspek biologis dan kognitif, tetapi meliputi jiwa yang terhubung pada pencipta. Kemudian ada peran lingkungan dalam pembentukan fitrah. Hadis Nabi menjelaskan bahwa fitrah dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Artinya, anak lahir secara baik, tetapi bisa berubah tergantung siapa yang mendidik. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama, yaitu sikap, perilaku, dan contoh orang tua sangat menentukan arah fitrah. Kemudian sekolah. Guru adalah teladan yang membimbing fitrah anak melalui pembelajaran formal. Kemudian lingkungan sosial, kemajuan teknologi, budaya pergaulan, hingga media sosial ikut membentuk karakter anak. Maka fitrah bukan hanya potensi, tetapi juga amanah bagi pendidik agar dapat mengarahkan anak menuju kebaikan. Kemudian fitrah dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam,
fitrah memiliki kedudukan sangat penting. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama, pendidikan harus sesuai tahap perkembangan fitrah. Anak kecil belajar melalui tindakan, pengalaman, contoh, dan peniruan. Maka metode ceramah panjang tidak cocok untuk anak usia dini. Islam menekankan keteladanan, uswah. Kemudian yang kedua, pendidikan harus menumbuhkan, bukan menekan. Fitrah itu ibarat benih, bukan produk. Tugas pendidik adalah menyirami, bukan memaksa, apalagi mematahkan keunikan anak. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus mencakup seluruh aspek. Pendidikan dalam Islam bersifat holistik, yaitu akal, akhlak, fisik, spiritual, serta emosi. Inilah pendidikan yang sesuai fitrah manusia sebagai makhluk yang utuh. Kemudian aplikasi dan strategi menumbuhkan fitrah anak. Untuk menumbuhkan fitrah anak, ada beberapa strategi pendidikan yang bisa diterapkan. Yang pertama, tanamkan keteladanan sebelum ucapan. Anak belajar dari apa yang ia lihat. Jika ingin anak berakhlak baik, pendidik harus menjadi contoh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung fitrah. Lingkungan yang islami, suasana rumah yang penuh adab, bacaan Al-Quran, pembiasaan salam, pembiasaan doa akan menjadi kesucian fitrah anak. Kemudian yang ketiga, kenalkan ibadah serta alami dan menyenangkan. Contohnya, mengajak anak sholat berjamaah, menghafal doa-doa pendek, dan bercerita kisah Nabi sebelum tidur. Ibadah yang dipaksakan dapat mematikan fitrah. Ibadah yang dicontohkan akan menumbuhkannya. Kemudian didik akal anak menjadi dialog, bukan hanya perintah. Ajari anak berpikir, bukan hanya menerima. Contohnya, menurut kamu, kenapa Allah menciptakan matahari? Dan kenapa kita harus jujur? Pertanyaan seperti ini melatih fitrah akal dan moral anak. Kemudian, bangun fitrah sosial anak melalui empati. Libatkan anak dalam berbagi makanan, kemudian mengunjungi yang sakit, dan bersedekah bersama. Ini akan memperkuat fitrah sosial sebagai manusia yang peduli. Kemudian perbandingan fitrah Islam dan psikologi Barat. Psikologi Barat banyak membahas potensi bawaan seperti perkembangan Piaget, Erikson. Namun fitrah Islam memiliki ciri khas dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek sumber potensi, yaitu psikologi Barat, genetik, dan lingkungan. Islam atau fitrah, yaitu potensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian, fitrah Islam memberikan kerangka perkembangan anak yang lebih holistik. Kemudian yang ketujuh, implikasi fitrah dalam pendidikan modern. Dalam konteks pendidikan masa kini, konsep fitrah dapat diterjemahkan menjadi yang pertama, pembelajaran yang humanis. Yang kedua, pendidik sebagai fasilitator pertumbuhan. Yang ketiga, pendekatan berbasis karakter. Yang keempat, integrasi nilai spiritual dalam semua pembelajaran. Kemudian, lingkungan belajar yang aman dan penuh kasih sayang. Model pendidikan modern seperti pembelajaran berbasis proyek, PBL, juga selaras karena memberi ruang eksplorasi dan penemuan sesuai dengan fitrah akal anak. Kemudian kesimpulannya, fitrah adalah potensi suci yang Allah titipkan kepada setiap anak. Tugas kita sebagai pendidik dan orang tua adalah menjaga, merawat, dan mengembangkannya melalui lingkungan yang baik, pendidikan yang tepat, dan keteladanan yang baik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dalam memahami konsep fitrah dalam pertumbuhan anak dan dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.